Mohon maaf. Yang kami hormati Bapak Peri Wardio, Gubernur Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti, Bu Deputi Gubernur Senior, juga telah hadir Pak Doni, Pak Yuda, Bu Aida, rekan-rekan media, juga yang hadir secara langsung di Tamrin, di Bank Indonesia Tamrin, juga teman-teman analis, ekonom, pengamat, juga kolega dari kementerian dan lembaga yang hadir secara daring. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 hari ini, tanggal 15 sampai dengan 16 Februari, Rabu dan Kamis, sudah berlangsung rapat Dewan Gubernur yang kemudian sudah ditetapkan hasilnya beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian pada siang hari ini berbahagia kita sudah berkumpul hampir seluruh anggota Dewan Gubernur, kecuali Pak Dodi yang sedang dinas di luar negeri. Teman-teman semua, seperti biasa, hari ini adalah kita akan mendengarkan pembacaan hasil keputusan para ekonom, para rekan-rekan, ketua lembaga, masyarakat yang juga mengikuti jalannya konferensi pers pada hari ini. Saya akan mewakili Dewan Gubernur yang hadir bersama saya, Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior, Pak Dodi Budi Waluyo mengikuti secara daring karena sedang tugas luar negeri. Hadir di tengah kita juga Pak Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur, Pak Yuda Agung, dan Deputi Gubernur Aida S. Budiman. Saya akan mewakili rekan-rekan Dewan Gubernur dan Bank Indonesia menyampaikan hasil-hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang kami lakukan pada 2 hari ini, tanggal 15 dan 16 Februari 2023. Sebagaimana biasanya, dalam 2 hari ini kita membahas secara mendalam evaluasi dan prospek ekonomi global, ekonomi domestik, moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran, dan juga inklusi ekonomi dan keuangan sebagai dasar perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia. Saya akan memulai dari hasil asesmen kami dari ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global berpotensi lebih baik dari perakiraan dengan penghapusan zero COVID policy di Tiongkok. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berpotensi lebih tinggi dari perakiraan sebelumnya 2,3%. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi lebih tinggi dengan permintaan domestik yang meningkat sejalan dengan pembukaan ekonomi Tiongkok pasca penghapusan zero COVID policy. Perekonomian Amerika Serikat dan Eropa sementara itu diperkirakan melambat dengan risiko resesi yang masih tinggi. Di sisi lain, inflasi global menurun secara gradual dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan perbaikan gangguan mata rantai pasokan global. Meskipun masih tetap di level tinggi seiring dengan masih tingginya harga energi dan pangan, serta pasar tenaga kerja terutama di Amerika Serikat dan Eropa yang masih ketat. Inflasi yang melandai diperkirakan mendorong kebijakan moneter ketat di negara maju mendekati titik puncaknya, dengan suku bunga yang masih diperkirakan akan tetap tinggi di sepanjang tahun 2023. Ketidakpastian pasar keuangan global juga mereda sehingga berdampak pada meningkatnya aliran modal global ke negara berkembang termasuk Indonesia. Tekanan depresiasi nilai tukar di berbagai negara termasuk Indonesia juga berkurang. Sementara itu di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia
diperkirakan tetap kuat dan berpotensi lebih tinggi, didorong kenaikan ekspor serta semakin membaiknya permintaan domestik khususnya konsumsi swasta. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana kita ketahui pada triwulan 4 2022 tercatat tinggi sebesar 5,01% year on year, sehingga secara keseluruhan tahun 2022 tercatat tinggi yaitu 5,31% year on year, jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,7% year on year. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat pada tahun 2022 terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, diikuti dengan wilayah Jawa, wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera. Untuk tahun 2023, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan cenderung bias ke atas dalam kisaran 4,5 sampai 5,3%. Hal ini didukung oleh kinerja ekspor yang berpotensi akan lebih tinggi dari perakiraan semula, didorong oleh pengaruh positif perbaikan ekonomi Tiongkok. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh tinggi, dipengaruhi keyakinan pelaku ekonomi yang meningkat dan kenaikan mobilitas masyarakat pasca pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Investasi juga diperkirakan membaik, didorong oleh perbaikan prospek bisnis, peningkatan aliran masuk penanaman modal asing (PMA), serta penyelesaian proyek strategis nasional yang berlanjut. Neraca pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. NPI pada tahun 2022 diperkirakan mencatat surplus, ditopang oleh surplus transaksi berjalan pada kisaran 0,4 sampai 1,2% dari PDB di tengah defisit transaksi modal dan finansial akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan terkini menunjukkan neraca perdagangan Januari mencatat surplus cukup tinggi sebesar 3,87 miliar dolar Amerika Serikat, dipengaruhi oleh kinerja ekspor non-migas yang tetap kuat. Aliran masuk modal asing di pasar keuangan domestik juga meningkat, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net inflows sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat hingga 14 Februari 2023. Posisi cadangan devisa akhir Januari 2023 meningkat tinggi menjadi 139,4 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan import atau 6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Secara keseluruhan, prospek NPI 2023 diperkirakan tetap baik, dengan transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan mencatat surplus, didukung oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk PMA dan investasi portofolio, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional dan iklim investasi di dalam negeri yang tetap baik. Apresiasi nilai tukar rupiah berlanjut sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Nilai tukar rupiah pada 15 Februari 2023 menguat 2,39% year to date dibandingkan dengan level akhir Desember 2022. Apresiasi rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan apresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina 0,99%, Thailand 0,85%, dan Malaysia 0,27%. Rupiah yang terus menguat ini didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan
dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang tetap baik. Dengan stabilitas yang terjaga, imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang meredah. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan rupiah akan terus menguat, sejalan dengan prospek ekonomi yang semakin baik dan fundamental ekonomi yang kuat, sehingga akan mendorong penurunan inflasi lebih lanjut. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi term deposit falas devisa hasil ekspor (DHE) sesuai dengan mekanisme pasar. Tekanan inflasi berlanjut turun dan lebih rendah dari perakiraan sebelumnya. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Januari 2023 tercatat rendah, yaitu 0,34% month to month atau 5,28% year on year. Menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,51% year on year. Penurunan inflasi didorong oleh inflasi inti dan administered prices yang menurun, serta inflasi bahan pangan bergejolak volatile food yang terjaga. Perkembangan ini sebagai dampak positif kebijakan moneter yang Bank Indonesia yang tetap front-loaded, preemptive, dan forward-looking dalam mengendalikan inflasi dengan didukung pengendalian inflasi volatile food melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan hasil koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah, baik pusat dan daerah. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti akan tetap berada dalam kisaran 3 plus minus 1% pada semester 1 2023 dan inflasi indeks harga konsumen (IHK) akan kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% pada semester 2 2023. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut. Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong berlanjutnya peningkatan kredit pembiayaan dan pemulihan ekonomi. Pada Januari 2023, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL per DPK) tetap tinggi, mencapai 29,13%. Perkembangan ini sejalan dengan stand kebijakan likuiditas longgar yang terus ditempuh oleh Bank Indonesia guna mendukung ketersediaan dana bagi perbankan dalam penyaluran kredit pembiayaan bagi dunia usaha. Likuiditas perekonomian juga tetap memadai dalam mendukung kegiatan ekonomi, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang masing-masing tumbuh sebesar 8,5% year on year dan 8,2% year on year pada Januari 2023. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan stabilitas yang tetap terjaga. Suku bunga perbankan masih kondusif mendukung pemulihan ekonomi. Di pasar uang, suku bunga Indonesia tetap rendah yang tercatat 5,47% pada 15 Februari 2023. Imbal hasil SBN tenor jangka pendek meningkat 100 basis point dibandingkan dengan level sebelum kenaikan BI 7-day reverse repo rate pada Juli 2022, sementara imbal hasil SBN tenor jangka panjang tetap terkendali. Suku bunga deposito 1 bulan pada Januari 2023 tercatat 3,95% atau meningkat 106 basis point dibandingkan dengan level Juli 2022. Sementara itu, suku bunga kredit Januari 2023 tercatat 9,25% atau meningkat 31 basis point dibandingkan dengan level Juli 2022. Sejalan dengan masih memadainya likuiditas perbankan sehingga cukup kondusifnya bagi perbankan dalam penyaluran kredit. Selain itu, dukungan kebijakan Bank Indonesia yang memberikan insentif
makrobrusel berupa pengurangan giro wajib minimum rupiah kepada bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan inklusif juga mendukung tetap longgarnya likuiditas di perbankan. Intermediasi perbankan pada awal 2023 tumbuh tinggi. Pertumbuhan kredit pada Januari 2023 mencapai 10,53% year on year. Sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,35%. Seiring dengan pola musiman awal tahun. Pada perbankan syariah, pembiayaan tumbuh lebih tinggi, yaitu mencapai 20,9% year on year pada Januari 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga tumbuh bahkan lebih tinggi, khususnya penyaluran kredit usaha rakyat KUR yang tumbuh sebesar 29,66% year on year selama tahun 2022. Tingginya kredit pembiayaan didorong oleh sisi penawaran, yaitu didukung oleh likuiditas yang memadai dan standar penyaluran kredit pembiayaan perbankan yang tetap longgar. Sementara dari sisi permintaan, kenaikan kredit pembiayaan ditopang oleh permintaan korporasi, termasuk UMKM dan konsumsi rumah tangga yang terus meningkat. Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan dalam meningkatkan kredit dan pembiayaan untuk meningkatkan intermediasi bagi dunia usaha untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, terjaga. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal capital adequacy ratio sebesar 25,63% pada Desember 2022. Risiko kredit juga terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan yang rendah, yaitu secara bruto 2,44% dan secara neto 0,71% pada bulan Desember 2022. Likuiditas perbankan pada Januari 2023 terjaga didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 8,03%. Ketahanan perbankan yang kuat juga tercermin pada hasil strategis Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa sistem perbankan kita tetap kuat dalam menghadapi sejumlah risiko. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan. Di sistem pembayaran, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat dalam mendorong kegiatan ekonomi, khususnya mendorong konsumsi swasta. Perkembangan ini ditopang oleh semakin luasnya ekonomi digital dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta pesatnya layanan perbankan secara digital banking. Nilai transaksi uang elektronik pada Januari 2023 tumbuh 26,08% sehingga mencapai 36,57 triliun rupiah. Nilai transaksi perbankan digital meningkat 27,96% year on year, menjadi 4.900,6 triliun rupiah. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit naik 5,42% menjadi 689,09 triliun. Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi transaksi pembayaran cross-border melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sementara itu, jumlah uang kartal yang diedarkan pada Januari 2023 meningkat 5,07% year on year, mencapai 930,05 triliun rupiah. Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Dengan asesmen dan pembahasan secara menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Februari 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D reverse repo rate sebesar 5,75%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini tetap konsisten dengan stand kebijakan moneter preemptif dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini bahwa BI 7D reverse repo rate sebesar 5,75% memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3 plus minus 1% pada semester 1 2023 dan inflasi indeks harga konsumen IHK kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% pada semester 2 2023. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang import (imported inflation) terus diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi operasi moneter falas devisa hasil ekspor sesuai dengan mekanisme pasar. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Pertama, memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, yaitu melalui intervensi di pasar falas dengan transaksi spot, domestic non-delivery forward, DNDF, serta pembelian surat dan penjualan surat berharga di pasar sekunder. Tiga, melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek, guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN khususnya bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Keempat, memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi instrumen operasi moneter falas DHE berupa term deposit falas sebagai instrumen penempatan DHE oleh ekspor melalui bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan mekanisme pasar, dan ini akan kita berlakukan mulai per 1 Maret 2023. Dalam pelaksanaannya, agent fee bagi perbankan maupun suku bunga bagi eksportir akan semakin menarik dengan semakin panjangnya tenor 1, 3, atau 6 bulan dan juga semakin besarnya nominal term deposit. Secara rinci tersebut pada lampiran 1 dari siaran pers ini. 5. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan fokus kepada dampak suku bunga kebijakan terhadap suku bunga kredit investasi dan kredit modal kerja sebagaimana pada lampiran 2. Keenam, memperkuat kebijakan digitalisasi sistem pembayaran melalui perluasan KRIS, BI Fast, digitalisasi bansos, transaksi keuangan Pemda, dan moda transportasi untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan transaksi pembayaran cross-border melalui kerjasama KRIS dan interkoneksi sistem pembayaran antar negara. Ketujuh, memperkuat kerjasama internasional dengan memperluas kerjasama dengan Bank Sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait.
Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mensukseskan keketuaan ASEAN 2023 khususnya pada jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, TPIP dan TPID, terus dilanjutkan melalui penguatan dan perluasan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. Koordinasi dengan KSSK juga diperkuat dalam rangka sinergitas penerapan implementasi dari Undang-Undang P2SK. Demikian pokok-pokok hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Februari 2023 yang bertajuk BI 7-day reverse repo rate tetap 5,75%, sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Demikian Pak Erwin Haryono, silakan dipandu, difasilitasi rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pendalaman lebih lanjut. Silakan Pak Erwin Haryono. Terima kasih banyak Pak Gubernur, juga Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur. Teman-teman media, langsung kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya akan mulai dengan yang sebelah kanan dan kemudian nanti sebelah kiri, nanti kita gantian. Bapak hadir juga secara daring, Bapak. Cuman mungkin karena teman-teman sudah menembus hujan datang ke sini, kita prioritaskan yang hadir di sini dulu, Bapak. Kita mulai dengan yang di kanan, tetangga dekat saya, Mbak DJ. Kemudian di sektor kiri, Pak Gayatri. Nanti kita lanjut lagi. Mbak DJ, silakan. Oke, tes 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah lama nggak ketemu sama jajaran di Gubernur BI. Bapak, saya ada 2 pertanyaan. Pertama terkait tadi keputusan BI menahan suku bunga. Bisa dijelaskan Pak, ditegaskan stance BI kebijakannya seperti apa. Kemudian Bapak bilang ke depannya rupiah akan menguat. Tapi di sini kita melihat rupiah agak sulit ya Pak untuk kembali ke 14 ribuan. Ini ada apa Pak sebenarnya? Kemudian juga Bapak tadi menyebutkan kalau OM Falas akan dimulai per 1 Maret. Kami di sini ingin mengetahui Pak, jika nanti pemerintah mewajibkan eksportir mengkonversi dolar ke rupiah, ini bagaimana pandangan Bank Indonesia? Kemudian dari total DHE yang masuk ke dalam negeri sebetulnya berapa sih Pak yang memang disimpan di perbankan dalam negeri dan berapa yang memang ditukarkan ke dalam rupiah? Itu saja, terima kasih. Makasih Mbak DJ. Gayatri. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. 2 pertanyaan aja Pak Peri dan Dewan Gubernur yang lain. Tadi Bapak revisi ke atas pertumbuhan ekonomi 2023, kalau boleh tahu Pak, itu menurut BI masih angkanya persisnya apakah akan lebih baik dari tahun lalu atau sama 5,3 juga atau di bawah atau seperti apa? Kalau boleh dielaborasi growth drivernya tahun ini karena Cina membaik itu apakah ekspor atau apa? Kemudian pertanyaan keduanya Pak, Bank Sentral di negara maju masih ada yang mengatakan belum selesai menaikkan suku bunga. Apakah itu artinya BI masih ada risiko harus menaikkan suku bunga lebih lanjut? Pandangan Bapak seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke yang sebelah kanan, yang sektor belakang kalau boleh. Nanti kita gantian. Silakan Mas. Selamat siang Pak, saya Aziz dari Kata Data Pak. Saya mau satu pertanyaan aja Pak terkait kris dengan Thailand, kan sudah dimulai dari Agustus tahun lalu, itu transaksinya berapa ya Pak? Itu aja. Terima kasih Pak. Makasih Aziz. Terakhir di sektor kanan sebelah belakang. Silakan Pak.
Selamat siang Pak Peri dan Bapak Ibu Deputi Gubernur BI, saya Bidara dari Harian Kontan. Pak mau bertanya terkait dengan transaksi LCS, mungkin bisa dikasih update-nya Pak dengan masing-masing negara yang kita sudah punya, update transaksi LCS-nya hingga akhir tahun 2022 dan mungkin di awal 2023 ini trennya seperti apa, ekuivalen berapa US dollar, dan mungkin kalau yang di tahun 2022 kemarin naik berapa dari tahun sebelumnya, dan mungkin untuk perkembangan dengan kemarin kan Pak Dodi bilang kalau ada update dengan dua negara kalau nggak salah Korsel dengan apa tadi yang kita sedang membidik itu perkembangannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Sementara 4 pertanyaan Bapak. Monggo. Oke, saya akan memulai pertanyaan yang berkaitan dari Adijah dan Gayatri mengenai stand dari kebijakan. Dan termasuk juga berkaitan dengan nilai tukar dan bagaimana kita mempertimbangkan ya stand dari kebijakan negara lain khususnya dari Fed. Kebijakan moneter, kebijakan suku bunga Bank Indonesia selalu didasarkan dari perakiraan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dasar kebijakan suku bunga adalah itu. Bagaimana kita meyakini perakiraan inflasi ke depan, baik inflasi inti maupun IHK, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan. Saya akan sampaikan tadi kata-kata bahwa inflasi inti maupun inflasi IHK menurun lebih cepat dari yang kita perkirakan. Inflasi inti dan inflasi IHK menurun lebih cepat dari yang kita perkirakan. Proyeksi kami menunjukkan bahwa inflasi inti itu akan bergerak di sekitar 3%. Yang tertinggi kami perkirakan adalah 3,6%. Bulan lalu kami perkirakan inflasi inti itu bisa bergerak sampai 3,7%. Jadi dengan realisasi Desember, Januari, ini menunjukkan inflasi inti bergerak lebih rendah dari diperkirakan paling tinggi di semester 1 itu 3,6% dibandingkan dengan 3,7%. Inflasi IHK itu akan kembali di bawah 4% mulai September. Ingat, inflasi IHK itu ada pengaruh base effect setelah kenaikan dari harga BBM tahun lalu. Begitu base effect itu hilang, inflasi IHK akan di bawah 4%. Kami perkirakan kurang lebih paling tinggi adalah 3,5% di semester 2 nanti. Dengan dasar inflasi inti yang menurun lebih cepat dari yang kita perkirakan, dan bahkan lebih rendah dari yang kita perkirakan, dan inflasi inti di bawah 4% semester 1, IHK di bawah 4%, sehingga kita meyakini bahwa suku bunga BI rate itu memadai. Memadai dalam arti yang tidak diperlukan suatu kenaikan lagi. Dan itulah stand dari kebijakan moneter. Itu adalah seperti itu. Kawan nanti akan bertanya bagaimana pengaruh Fed Fund Rate. Tapi sabar, saya akan menjawab pertanyaan Gayatri. Revisi ke atas pertumbuhan ekonomi. Kata-katanya Gayatri adalah bias ke atas, 4,5 sampai 5,3. 4,5 sampai 5,3, titik tengahnya adalah 4,9. Ya kan? Kalau bias ke atas bisa lebih 4,9, bisa lebih tinggi dari 5%. Tapi apakah lebih tinggi dari 5,3? Kemungkinan pandangan Bank Indonesia mungkin belum. Kecuali kalau ekspor ke Cina itu melonjak. Kecuali kalau konsumsi swasta melonjak. Perkiraan kami pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia bias ke atasnya menjadi kurang lebih sekitar 5,1%. Ini sudah jauh lebih tinggi dari negara-negara lain. Gayatri ingatkan
bahwa pertumbuhan ekonomi global itu 2,3%. Meskipun kami revisi ke bawah paling sampai 2,6%. Gayatri bertanya, dari mana asalnya Pak? Revisi ke bawah, ke atas tadi. Yaitu adalah dari lebih tingginya ekspor ke Cina. Karena ekonomi Cina kami revisi ke atas. Dari semula 4,6, ingat bulan lalu kami sampaikan 4,6 belum mempertimbangkan dampak reopening zero COVID policy. Setelah mempertimbangkan ekonomi Cina bisa naik menjadi 5,1%. Nah, ini akan mendorong ekspor kita ke negara lain, khususnya Cina, dan mendorong sumber pertumbuhan. Gayatri kurang puas kalau satu, harus dua. Ya, minimal. Dari mana asalnya? Yaitu konsumsi swasta yang lebih cepat dari yang kita perkirakan dengan adanya PPKM dan juga dengan adanya confident dari konsumen. Confident dari konsumen itu menumbuhkan konsumsi swasta. Dua sumber itu yang terutama ya. Di samping ada sumber-sumber lain. Jadi itu adalah jawaban. Nah, bagaimana Bank Indonesia mempertimbangkan dari dampak kebijakan Fed? Memang dengan perkembangan inflasi Fed, ya inflasi Amerika yang masih relatif tinggi, terutama karena dampak rambatan dari kenaikan harga upah. Memang ada potensi Fed itu terminal rate-nya bukan 5%, bisa 5,25%. Dan kemungkinan akhir tahun ini pun juga belum akan menurunkan suku bunganya Fed. Terus kawan kan bertanya, bagaimana Bank Indonesia menyikapi? Oleh karena itu, dampak dari Fed itu kita sikapi, satu, dengan upaya kita melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Yaitu untuk menjaga agar imported inflation-nya tidak berdampak di dalam negeri. Apa itu cukup? Lagi-lagi satu nggak cukup. Dan sekarang tiga. Satu adalah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Yang kedua, bagaimana? Twist operation. Yaitu penjualan SPN jangka pendek ya. Agar yield SPN jangka pendek itu tetap menarik bagi masuknya investasi portfolio khususnya. Dan itu mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Dua nggak cukup, tiga, yaitu adalah implementasi kebijakan devisa hasil ekspor. Nanti dibaca di lampiran seperti tadi, pokok-pokok mekanisme penempatan devisa hasil ekspor pada term deposit valuta asing di Bank Indonesia. Bulan lalu kami sampaikan kebijakan ini adalah bagaimana devisa hasil ekspor lebih banyak untuk mendukung ekonomi dalam negeri, khususnya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dari sisi Bank Indonesia. Bulan lalu kami sampaikan, nanti Bu Desi bisa menambahkan beberapa persiapannya yang sudah kita lakukan. Kenapa? Bahwa mekanismenya adalah eksportir menaruh term deposit ke bank. Bank ini adalah para agen bank dan bank akan mempass on, meneruskan term depositnya Bank Indonesia. Bank Indonesia akan terus setiap minggu menawarkan ini term deposit bagi perbankan agar bank perbankan itu juga memobilisasi devisa hasil ekspor dan kemudian ditempatkan di rekening khusus. Dan ini akan kami berlakukan per 1 Maret. Jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Suku bunganya kompetitif dengan suku bunga luar negeri. Bank Indonesia punya counterpart di luar negeri dalam penempatan devisanya, cadangan devisa, akan kompetitif. Tentu saja semakin
panjang, suku bunganya juga akan semakin kompetitif. Tapi kita akan juga semakin jumlahnya lebih besar, suku bunganya juga semakin kompetitif. Jadi sekaligus ini menjadi semacam kebijakan holding period. Semakin panjang, semakin besar, Bank Indonesia akan memberikan suku bunga term deposit falas yang lebih menarik. Nah, bagaimana agar bank-bank ini juga giat memobilisasi ini? Makanya bank-bank ini juga kami berikan agent fee atau spread. Demikian juga bagi bank semakin bisa memobilisasi term deposit lebih jangka panjang, 3 bulan atau 6 bulan, tentu saja fee-nya juga lebih tinggi. Inilah mekanisme pasar. Ya, dan mekanisme pasar memobilisasi DHE dan sekaligus memberikan insentif. Semakin lama insentifnya lebih besar bagi bank maupun eksportir. Insentif itu sesuai mekanisme pasar suku bunga ya. Suku bunga maksudnya itu. Suku bunga maupun agent fee-nya semakin panjang, semakin gede. Jumlahnya semakin nominal semakin besar, juga semakin besar. Itu adalah seperti itu. Berkaitan dengan PP 1/2019 kami terus berkoordinasi, tentu saja ini juga saling memperkuat. Sinergi itulah kalau saling memperkuat. Kami terus mengkoordinasikan, tidak hanya mengkoordinasi bagaimana kita menempuh langkah bersama dan semakin memperkuat. Bagi pemerintah tentu saja semakin banyak DHE di dalam negeri akan semakin bermanfaat bagi ekonomi. Bagi Bank Indonesia, semakin banyak devisa di dalam negeri, semakin memperdalam pasar falas, semakin mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi itulah yang kita sebut sinergi. Mungkin sebelum saya sampai kami mengundang Bu Destri untuk yang berkaitan ini, rupiah akan menguat. Kan udah bilangin, akan menguat. Ada 5 faktor kenapa rupiah menguat. Saya ulangi lagi kan? Ya kan? Kenapa 5 faktor yang mengarah kepada fundamental? Ya kan? 1, rupiah fundamentalnya adalah karena pertumbuhan ekonomi kita kan baik. Kalau prospek ekonomi kita baik, investor luar negeri juga akan menanam dananya di dalam negeri kan? Bagi MA maupun portfolio kan? Nomor 1. Nomor 2, inflasinya rendah. Kalau inflasinya rendah, tentu saja imbal hasilnya secara real lebih menarik kan? Nomor 3, imbal hasilnya SBN khususnya jangka pendek, kami juga buat menarik. Berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan yang jangka panjangnya juga menarik. Ukurannya jangka pendek itu saja, inflasi jangka pendek, jangka panjang, ukurannya inflasi jangka panjang itu, ya kan? Jadi nomor 3 alasannya daya tarik imbal hasil SBN itu menarik. Itu kan? Nomor 4 apa? Gayatri Hatijah. Ya gitu ini gitu. Nomor 4 komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan kurs. Ya kan? Nomor 5 adalah kondisi pasar keuangan global yang uncertainty-nya semakin mereda. Saya tidak mengatakan, kami tidak mengatakan hasilnya hilang loh, tetap ada uncertainty. Tapi ke depannya tentu saja akan mereda kan. Apalagi kemudian setelah pasca ketidakpastian mengenai Fed Fund Rate gitu loh. Apakah Maret terminal terakhir, apakah Juni lah seperti itu, tapi itu akan mereda. Buktinya apa? Kan udah 6 miliar masuk. Year to date loh ini loh, 6 miliar loh. Nah, itu. Nah, oleh karena itu kuncinya itu rupiah akan menguat. Itu ya, akan apresiasi lah. Seperti itu. Sekali lagi, kami memang tidak mentargetkan level, tapi memberikan direction bahwa rupiah akan menguat. Silakan Bu Destri untuk yang khususnya untuk DHE, nanti kemudian yang berkaitan dengan kris Thailand, mungkin Pak Doni
Untuk LCS, tidak tahu Pak Dodi bisa nyambung atau enggak. Kalau enggak ya nanti nanti kita kirim melalui goodie bag ya untuk LCS. Silakan Bu Desti. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua, Mbak Dijah juga khususnya yang bertanya terkait dengan term deposit falas DHE SDA. Jadi sebenarnya seperti yang sudah kami sampaikan di bulan lalu, bahwa kami di Bank Indonesia sebenarnya sudah mengantisipasi ini. Kita mengeluarkan PBI DHE per Desember 2022, 22 Desember yang lalu. Jadi di situ sifatnya sebenarnya adalah kita mengantisipasi bahwa dana-dana ini akan masuk, sehingga kita menyiapkan outlet. Jadi outlet atau instrumen yang namanya kita sebutnya adalah term deposit falas DHE, di mana seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa ini sifatnya memang mekanisme pasar, tapi tentunya kita akan memberikan satu imbal hasil dan insentif yang makin menarik kalau dana ini makin lama ditanamkan di TD falas. Dan untuk saat ini kami mengeluarkan 3 tenor, ada 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan, di mana masing-masing tenor tentunya kan makin panjang, makin besar returnnya. Itu pertama. Kedua, makin besar nominalnya, tentunya juga imbal hasilnya akan makin besar. Dan yang ketiga tentunya karena ini menggunakan mekanisme pasar dan kita juga tentunya dengan melalui perbankan, maka untuk bank pun juga kita memberikan semacam insentif, semacam fee untuk agent bank, di mana kalau bank tersebut bisa mencari nasabah dan bisa tenor yang lebih panjang, tentunya dia akan mendapatkan fee yang lebih besar. Jadi benar-benar kita sifatnya ini adalah suatu mekanisme pasar, the more the merrier, dan juga the higher insentif yang akan kita berikan tentunya. Dan nanti bahwa tadi juga sampaikan oleh Pak Gubernur bahwa ini kita sebenarnya sinergi dan kita terus bicara dengan pemerintah yang saat ini juga sedang merevisi PP nomor 1 2019, dan sebelum itu selesai kita sudah menyiapkan outletnya. Nanti kalau dana ini masuk, mau masuk kemana gitu. Nah, kita bisa menyiapkan satu ini outlet instrumen ini, dan juga tentunya nanti dari perbankan mungkin ada outlet yang lain. Jadi itu yang bisa saya tambahkan Pak Gubernur. Terima kasih. Terima kasih Bu Desti. Bu Desti juga terus secara aktif, secara giat ketemu dengan para perbankan dan para eksportir. Dan alhamdulillah puji Tuhan, para perbankan dan para eksportir juga menyambut baik. Ini suatu sinergitas yang sangat kuat antara pemerintah untuk memajukan ekonomi dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terima kasih Bu Destri. Pak Doni, silakan. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Mas Ajis Kata Data. Tentunya kita ingat kalau KRIS itu implementasinya kan akhir Agustus tahun 2022. Jadi intinya masih sekitar 4 bulan, dan nampaknya memang penggunaan KRIS itu paling banyak kan untuk wisatawan. Nah, jadi tergantung bagaimana masuknya wisatawan ke Indonesia dan sebaliknya ya, kalau inbound itu berarti kan wisatawan Thailand ke Indonesia, outbound wisatawan Indonesia ke Thailand. Nah, dalam kondisi sekarang datanya itu memang orang Thailand ke Indonesia itu masih sedikit wisatawannya. Ya, kalau data yang ada di saya itu sekitar 6.258. Itu artinya wisatawan inbound masuk ke Indonesia. Tapi sebaliknya orang Indonesia ini banyak yang ke Thailand. Sudah 51.000 lebih. Nah, tentunya ini sangat berkaitan dengan transaksinya. Nah, oleh karena itu tentunya transaksi yang outbound ya, jadi outbound itu berarti orang Indonesia yang orang Thailand ya, Thailand yang masuk itu ya tidak banyak, orang Indonesia yang keluar outbound itu karena banyak wisatawan Indonesia, berarti transaksinya itu sekarang hampir 14.555 transaksi atau sekitar 8,54 miliar. Sementara transaksi orang Thailand ke kita itu baru terjadi 492 transaksi atau sekitar 114 juta. Nah, ini yang memang terus kita dorong ya, tentunya dengan kondisi PPKM kita berharap wisatawan jauh lebih masuk ya. Nah, yang kedua tentunya kita akan memperluas PJP-nya. Nah, karena
keterlibatan PJP dari Thailand itu masih belum banyak. Nah, sehingga kita akan terus dorong PJP-nya ya supaya lebih luas untuk bisa melakukan transaksi. Mungkin itu Pak Gubernur, terima kasih Pak. Terima kasih. LCS kita kita goodie bag aja ya seperti itu. Supaya ada pertanyaan lagi lah. Nanti tertulis kami sampaikan Pak. Ya, kita secara terus supaya ini ada banyak yang pertanyaan lagi. Ada lagi? Kalau diizinkan satu sesi lagi Pak. Oke, satu sesi masih Baik, kita mulai sebelah cukup. kanan. Silakan. Dari Madura Pak, garis-garis, dan sebelah kiri masih ada? Oke, kanan lagi Polkadot. Monggo. Ya, terima kasih Pak Erwin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi beberapa pertanyaan saya sudah disampaikan dan sudah Pak Peri jelaskan. Jadi saya ingin menambahkan sedikit saja Pak, pertanyaan masih terkait DHE. Pak, kalau BI sendiri sebetulnya mempertimbangkan nggak sih Pak untuk merevisi aturan, maksudnya ada diskusi tidak dengan pemerintah untuk merevisi PP 1 2019 itu dengan menambahkan kewajiban konversi ke rupiah. Dan pandangan BI juga terkait itu seperti apa sih Pak? Karena kan kalau menurut beberapa analis atau ekonom kan sebetulnya jika diperlengkapi dengan konversi ke rupiah akan lebih efektif untuk menambah cadef dan juga untuk menstabilisasi rupiah. Itu yang pertama Pak, terkait konversi ke rupiah. Lalu yang kedua masih terkait DHE tapi mungkin lebih ke background ya Pak. Tadi kan Bapak mengatakan sebetulnya BI meyakini rupiah masih akan terus menguat ya Pak, faktor fundamental ekonomi Indonesia yang baik. Lalu sebetulnya kenapa ya Pak pemerintah dan juga BI mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan DHE ini sekarang, melihat rupiah sebetulnya sekarang sudah jauh lebih baik, bahkan menjadi salah satu yang terkuat untuk awal tahun ini di Asia. Lalu juga prospek ekspor kita memang masih kuat, tapi kan tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Artinya kenapa sih Pak sekarang gitu, why now yang DHE ini? Mungkin kalau Bapak bisa sedikit bantu elaborasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Grace. Silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, saya Fariza dari kumparan.com. Sebenarnya saya ingin mengonfirmasi saja Pak, satu pertanyaan saja mengenai usulan Menteri BUMN Erick Thohir ya Pak, mengenai penghapusan kredit untuk ultramikro. Dia bilang katanya sudah mengajukan usulan kepada Bapak untuk menghapus atau menjadikan kredit ultramikro ini menjadi 0%. Nah itu mungkin tanggapan atau mungkin sikap BI terhadap usulan ini bagaimana? Terima kasih. Terakhir, kalau ada, kalau tidak ada kita, baik Pak, monggo Pak. Begini ya untuk Grace ya, untuk Grace. Jadi pertimbangannya kalau untuk DHE SDA ini kan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa hasil dari bumi, alam, kekayaan Indonesia dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan kemana. Nah, inilah dasarnya. Oleh karena itu, kami mendukung Bapak Presiden dan juga pemerintah agar ini untuk semakin dimobilisasi untuk pembiayaan ekonomi, gitu kan, bagi ekonomi kita. Itulah dasar dari PP 1 2019. Karena PP 1 ini pun juga revisi dari sebelumnya. Dan Bank Indonesia ini sudah berkoordinasi sejak zaman Menko-nya Pak Darmin Nasution. Ini kan hasil rumusan pemerintah dan BI. Sinergitas dari dulu sudah ada, sudah kuat gitu, seperti itu. Termasuk bagaimana kita bersama memobilisasi dana DHE SDA lah. SDA ini untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dari dulu ini ya DHE SDA ini kita ciptakan rekening khusus. Kalau rekening khusus, masuk rekening khusus diberikan insentif berupa insentif pajak yang lebih rendah. Dan Bank Indonesia juga mendukung ini dengan mengintegrasikan laporan lalu lintas devisa LLD dengan laporan bea cukai ekspor
import, jadi matching. Dari ini sehingga dana ini masuk ke perbankan dalam negeri, dalam rekening khusus, tinggal lebih lama digunakan oleh perbankan untuk pembiayaan ekonomi, memajukan ekonomi bangsa, kemakmuran rakyat. Itu dasar pertimbangannya adalah seperti itu. Ya kan? Itu adalah seperti. Nah, kemudian ini si COVID kan datang. Ya kan? Nah, si COVID datang, rupanya kemudian suku bunga di luar negeri rendah. Masih tinggal di dalam negeri nih, DHE ini. Tapi tiba-tiba kemudian Fed Fund Rate naik kenceng. Di luar negeri suku bunga naiknya juga kenceng. Untuk suku bunga falas loh nih, bukan rupiah loh. Nah, eksportir mikir-mikir. Oke, masuk dulu kan Pak Yuda, masuk dek ke rekening khusus, tapi kan mikir-mikir, pengen suku bunga lebih tinggi. Makanya langsung di luar negeri. Makanya Bank Indonesia, oke, kita sudah koordinasi dengan pemerintah nih. Revisi PP 1, 2, sudah lama nih. Oke, seperti Bu Destri tadi, kami langsung begini, memberikan jalan. Sebelum revisi PP 1 ini, kami terus berdiskusi, revisinya ini, tapi kami, Bu Desi tadi, yuk kita jalan dulu deh. Outletnya sudah kami sediakan, yaitu memberikan, tadi kan, ini bukan insentif dalam arti ini loh, ini mekanisme pasar nih, tadi kan, Bang, kalau penjenengan semua bisa memobilisasi lebih besar, lebih jangka panjang, tak kasih fee again yang lebih tinggi, gitu kan. Fee-nya aja kan untuk 3 bulan lebih tinggi dari 1 bulan supaya giat gitu loh. Para eksportir kami berikan suku bunga yang kompetitif di luar negeri. Dengan luar negeri kami kan punya counterpart dengan luar negeri tuh. Ya, sehingga kompetitif nih. Ya Chris ya, kompetitif. Nah, oleh karena itu ini adalah bisa kembali lagi seperti dulu lagi gitu kan ya. Ini lebih banyak ditanam di dalam negeri, dimobilisasi dalam negeri, bagi perbankan, bagi pembiayaan, dan untuk kesejahteraan ekonomi kita. Itu maksud utama adalah seperti itulah, seperti itu adalah seperti makanya ini kita lihat seperti itu. Nah, bagi Bank Indonesia ya ada tentu saja dampak positifnya namanya sinergi toh. Kalau sinergi positif bagi pemerintah karena undang-undang dasar kan lebih bisa dilakukan. Positif bagi Bank Indonesia namanya sinergi, saling memperkuat. Nah, itu adalah seperti itu. Nah, jangan dikatakan kan devisinya cukup, Pak. Kan rupiah stabil. Kan ini untuk NKRI. Gitu loh. Bukan berarti kalau devisinya cukup, nggak usah aja, Pak. Kan enggak, gitu loh. Namanya sinergi, positifnya pemerintah, juga positifnya Bank Indonesia. Maka kami terus lakukan adalah seperti itu. Jadi kami terus akan bersinergitas karena ini memang undang-undang dasar bagus untuk ekonomi Indonesia, bagus untuk kemakmuran rakyat, bagus bagi perbankan, bagus bagi pemerintah, juga bagus bagi Bank Indonesia. Itulah sebutnya sinergitas adalah seperti itu ya, itu kita lakukan. Oleh karena itu Bank Indonesia tentu saja mendasarkan tadi mekanisme pasar dengan cara memberikan agen fee yang lebih tinggi bagi perbankan untuk tenor yang 3 bulan dan suku bunga juga bagi ekspor yang lebih tinggi. Yang sesuai jangka waktunya kalau lebih panjang lebih gede, jumlahnya kalau lebih besar juga lebih gede. Yuk sama-sama pemerintah, Bank Indonesia, eksportir, perbankan memajukan ekonomi bangsa. Gitu ya. Ya Chris ya. Begitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang konversi ke rupiah tentu saja ada plus dan minus ya. Seperti itulah. Nah, itu kami terus berdiskusikan. Saya tidak ingin mendahului hasil diskusinya karena ini masih berkoordinasi. Sabar nggih. Nah, kalau hal-hal yang sudah didiskusi, ya nanti setelah kami diskusi selesai, kami komunikasikan dan Pak Menko juga sudah berjanji akan mengkomunikasikan.
Sabar nggih, itu seperti itu. Untuk Farisa Kumparan memang ini juga sinergitas antara Bank Indonesia dengan pemerintah. Pemerintah kan banyak program strategis gitu kan, dan ini untuk ekonomi bangsa loh, untuk rakyat juga loh. Kan banyak hilirisasi untuk energi, ada hilirisasi untuk pangan, hilirisasi untuk perkebunan, hilirisasi untuk kelautan. Nah, semuanya ini sinergitas ini yang terus dilakukan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Yang sekarang berjalan inilah sinergitas dalam rangka mendukung hilirisasi SDA tadi. Kan itu, kenapa salah satunya itu tadi kembali lagi ke pertanyaan Grace, ini kan sinergitas untuk SDA. Nah, kami juga berdiskusi bagaimana sinergitas untuk mendukung hilirisasi pertanian, untuk mendukung pertanian ini gimana? Itu kami diskusikan sinergitas pemerintah dan bank. Juga pemerintah dan bank melakukan pembahasan sinergitas untuk mendorong unit mikro ini. Nah, dan kami juga memang sudah sedang berdiskusi dengan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Kami sedang berdiskusi. Nah, ini kami sedang diskusi bagaimana model bisnisnya, tujuannya pemerintah. Kami mendukung penuh model bisnisnya, kami diskusikan mekanisme seperti apa. Sabar nggih Farisa nggih. Nanti kalau sudah mulai kelihatan, sudah mulai jelas, kami komunikasikan hal-hal yang sedang didiskusikan, berdiskusi, tapi kami konfirmasi, ya, Pak Menteri BUMN sudah ketemu saya, kita sedang berdiskusi, untuk model bisnis sedang didiskusikan, mekanisme seperti apa, nah itu didiskusikan bagaimana seperti itu, pada waktunya nanti akan dikomunikasikan. Nggih, gitu ya. Bu Desi, kalian cukup ya, Pak Yuda, Pak Doni, Bu Aida, sudah cukup, mari kita terus menumbuhkan optimisme, ekonomi kita akan tetap tahan dan bangkit, meskipun kita harus tetap waspada bahwa ekonomi global masih belum ramah. Tensi politik global juga itu masih belum menentu. Tapi kuncinya apa? KIS, KIS. Mari kita tetap konsisten melakukan yang terbaik bagi negeri kita masing-masing, pemerintah, Bank Indonesia, dan kita semua. Inovatif, kreatif, terobosan. Tidak cukup book smart, kata Pak Presiden. Diperlukan street smart. Nah, itu yang disebut terobosan. Gitu ya, gitu. Jadi sekali lagi Pak Presiden kan tidak cukup book smart, tapi street smart. Dan itu makanya perlu terobosan. Tetapi kuncinya yang ketiga adalah sinergitas. Sesulit apapun kalau kita bersama bergotong, bersinergi, hasilnya jauh akan lebih positif. Demikian kami dari Dewan Gubernur mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang hadir di sini, media yang mengikuti secara online, dan juga kementerian, lembaga, para ekonom yang mengikuti jalannya konferensi pers ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi bangsa, negara kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Erwin menutup dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur, Ibu DKS, Bapak Ibu Anggota Dewan Gubernur. Untuk satu pertanyaan tentang LCS nanti kita akan jawab secara tertulis, dan juga mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi kepada kehadiran secara fisik teman-teman media menembus hujan, menembus badai ke Bank Indonesia, juga teman-teman di daring. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.